Shalom, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, kita tahu ini di akhir pengajaran daripada Tuhan Yesus di bukit, dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Dia berkata bagaimana orang-orang yang melakukan firman Allah dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika angin melanda, rumah itu tetap berdiri karena didirikan di atas batu. Kemudian di dalam ayat yang ke-27 dia berkata, tetapi orang yang tidak melakukan perkataannya ini, yang mendengarkan dan yang tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan ketika angin melanda rumah itu, maka rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, Yesus mengatakan mereka yang mendirikan rumah di atas batu itu adalah orang yang bijaksana, tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir itu adalah orang yang bodoh. Nah, Yesus sedang mengacu kepada pengajaran dari pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Kita tahu apa yang diajarkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kemudian kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika oleh karena namaku kamu dicela dan kamu difitnah dan kamu dianiaya, sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, pengajaran-pengajaran Yesus ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan ini dan menjalaninya dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, Yesus juga mengajarkan di dalam pasal yang ke-5, dia katakan janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan barang siapa yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bahkan Yesus juga mengajarkan kepada kita, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang meminjam kepadamu. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian dalam pasal yang ke-6 dia mengatakan jangan kita mengumumkan sedekah kita, tetapi mari kita melakukan itu dengan tersembunyi, maka Bapa di sorga yang akan melihat yang tersembunyi itu dan akan membalasnya. Dia berkata juga kita jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, doa yang bertele-tele, tetapi mari kita berdoa kepada Allah sama seperti kita seorang anak meminta kepada ayah kita di dunia ini. Apa yang kita butuhkan, mari kita minta. Dia juga mengajarkan kalau kita berpuasa, jangan kita tunjukkan bahwa kita itu berpuasa, tetapi mari kita dikatakan cucilah muka kita, kemudian minyakilah rambutmu. Dia mengajarkan juga kepada kita hal mengampuni. Supaya kita diampuni, kita harus mengampuni juga kesalahan orang lain. Nah, kebenaran firman Tuhan ini diajarkan kepada kita dalam pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 supaya kita kuat di dalam kehidupan ini. Dia mengajarkan juga kepada kita soal mengumpulkan harta. Jangan mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Dalam juga pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34 diajarkan hal kekhawatiran. Jangan kita khawatir, karena kekhawatiran tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidup kita. Nah, firman Tuhan ini Yesus ajarkan kepada kita, jangan hanya kita mendengarkannya dan tidak melakukannya. Dia menginginkan agar supaya kita mendengarkan atau kita membaca firman Tuhan ini, kemudian kita melakukannya. Dia katakan,
Kalau kita melakukan firman Tuhan yang Dia ajarkan, maka kehidupan kita akan kokoh, kehidupan kita akan kuat. Kita tidak akan goyah apapun masalah yang terjadi pada hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami dampak COVID-19, tetapi Tuhan berfirman dan Dia berjanji kalau kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini, maka itu tidak akan menggoyahkan kehidupan kita. Dikatakan angin boleh melanda rumah yang kita dirikan, tetapi rumah kita tetap berdiri. Badai boleh datang, tapi kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang dalam kehidupan ini, kekurangan-kekurangan boleh kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi karena kita mendirikan rumah di atas batu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Petra atau batu karang, maka itu tidak bisa menggoyahkan kehidupan kita. Luar biasa. Untuk itu, biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, apapun resiko, apapun konsekuensinya, lakukan firman Allah. Karena Tuhan berfirman, kita percaya, maka kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia akan menyertai kita dengan kebajikan dan kemurahan. Berkat-berkat Tuhan akan mengikuti orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, akan mengikuti kehidupan kita orang-orang yang percaya. Berkat-berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikutimu seumur hidupmu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang sudah disampaikan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kami, untuk kami dalam hidup ini. Kami mengutamakan dan memprioritaskan mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan hamba percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.